Anda Ya, memprovokasi kalau ini. saya Enggak, saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang ya dibentuk. saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke, Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas Pemilu Curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. makanya begini Pak ya Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Tidak Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung ini. Gini, kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan pendapat, buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, Pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan, hal biasa saja Mas. Ya makanya Gimana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud Anda MD. ke sana, Anda sebagai bagian dari sebentar. Saya tadi udah ngomong. Waktu Anda bicara saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, akal kecerdasan dan hati kita ini nuranimu. sama-sama 98. Ya, Pak buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Anda respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Karni. Ya, Anda sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi saya tafsir, mau bicara apa itu saja, manipulasi. itu adalah akal dan logika serta hati nurani Jangan saya Anda Pak Faisal. mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu, kami menyampaikan saya mempunyai pendapat kami yang independen, nggak bisa Anda tekan. Jangan buat premanisme politik. Iya, dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya Bicara yang teratur jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Faisal. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada Yang cukup. lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Cukup. Ya, Ya, nggak apa-apa. Silakan. Cukup. Sekarang giliran Nusron. Oke. Makasih Pak Karni. Di kalau 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi, bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi, maka di dalam demokrasi itu ada 2 prinsip. Selain freedom, apa namanya tertib demokrasi.
Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu